نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على شفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده وبعد Bapak Ibu rahimahumullah, pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti rangkaian kegiatan ibadah yang khusus yakni talabul ilmi ta'lim. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa menjadi wasilah untuk mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan masalah fikih. Namun sebelumnya sebagaimana biasa kita membaca surat Al-Fatihah, kita rangkaikan dengan salawat dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan apa yang kita bahas, memudahkan pemahaman kita apa yang kita bahas berkaitan dengan masalah al-ulum diniyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min 'urbin wa min 'ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Wa salli rabbi 'alal mukhtari ma tala'at syamsun nahari wa la'at anjumul gulami. Wal ali was-sahbi wal ansari man tabi'u hudahu wa a'tarafu bil 'ahdi wal dhimami.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, kita masih pembicaraan berkaitan dengan sholat jamaah. Yang lalu sudah kita bicarakan sholat qashar, sekarang sholat jamaah. Dan bagian yang kedua ini yakni kita akan bicarakan macam dari jamaah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yanqasimu jam'us sholati ila ismaili. Dan terbagi jamak sholat atau sholat jamak ila ismaili menjadi dua bagian. Jam'u taqdimin, yakni yang pertama adalah jamak takdim. Takdim itu artinya mendahulukan. Qaddama yuqaddimu taqdiman, dimajukan. Bi ayyu qaddamal mutaakhiratu ila waqtil ula, atau bi ayyu qaddimal mutaakhirata ila waqtil ula, yakni seseorang itu mendahulukan yang diakhirkan ke waktu yang pertama. Sholat asar kan kedua daripada sholat zuhur. Itu sholat asar itu didahulukan, ditarik ke zuhur, dinamai takdim, mendahulukan, takdim lah. Wajah mutakhirin, dan yang kedua adalah jamak takhir. Bi ayyu akhiral mutaqaddimata ila waqti saniyati, yakni seorang itu mentakhirkan yang terdahulu atau yang didahulukan ila waqti saniyah, ke waktu yang kedua. Saat orang masakan bulan zuhur, kemudian zuhur ini dilaksanakan di waktu yang kedua, yang di waktu asar. Jadi kalau sholat asar ditarik ke zuhur, pelaksanaannya di waktu sholat zuhur, itu namanya takdim. Kalau sholat zuhur ditarik ke asar, pelaksanaannya di waktu asar, itu namanya jamak takdim. Dan ini berlaku pula pada sholat qashar, karena qashar jamak juga kan, hakikatnya qashar jamak, jadi boleh ditakhirkan, boleh ditakdimkan. Penjelasan hadis rawa Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa ghairuhuma, dan selain Abu Dawud dan Tirmidzi juga meriwayatkan an Mu'adzin radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, idza tahala qabla an tartafi asy-syamsu akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-asri yusalli hima jami'an. Nabi, kata sahabat Mu'adz, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Tabuk, apabila beliau berangkat ke perang Tabuk tersebut, qabla an tartabi asy-syamsu, sebelum matahari tinggi, akhara dhuhra hatta yajma'aha ila asri, maka Nabi mentakhirkan sholat zuhur sehingga dia menjamaknya ke sholat asar. Yusalli ima jami'an, dan Nabi sholat melaksanakan
semuanya. Ya. Jadi sholatnya di waktu asar ditakhirkan. Kalau berangkatnya tadi sebelum matahari itu tinggi. Ya. Jadi tengah perjalanan itu kan sibuk, repot, perjalanan dulu pulang kan, kendaraan udah dari sekarang. Ya. Nah itu begitu dia berjalan tadi sebelum matahari tinggi, itu dia mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Dan Nabi sholat keduanya itu semuanya. Wa idza tahala ba'da zawis syamsi. Kalau Nabi berangkatnya itu setelah matahari tergelincir, udah zuhur kan, tergelincir, sholat zuhra wal asra, maka Nabi sholat zuhur dan asar jami'an semuanya, tsumma sara, kemudian baru berangkat. Jadi bukan berarti dari rumah nih, tengah perjalanan udah gitu kan. Pas begitu berangkat perangnya gitu kan. Setelah zuhur, setelah waktu zuhur masih sudah tergelincir, langsung Nabi melaksanakan sholat jamak, yakni takdim, ya, zuhur dan asar. Ini kalau jamak kita ingat 4 rakaat, cuma waktunya aja yang digabungkan jadikan satu waktu. Kalau qashar 2 rakaat, kecuali yang 3, ya, maghrib itu tidak 1,5. Ya, yang 2 rakaat itu adalah isya'nya. Ya, maghribnya tetap 3. Ya. Wa kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahala, apabila berangkat qabla al-maghribi, sebelum maghrib, akhara al-maghriba hatta yusalliyaha ma'al isya'i. Nabi kalau dia berangkat sebelum maghrib, maka dia mentakhirkan maghrib sehingga Nabi melaksanakan sholat maghrib itu bersama dengan isya. Berarti takhir nih jamaknya. Maghribnya itu isya. Wa idza ta'ala ba'dal maghrib, kalau Nabi berangkatnya setelah maghrib, ajjal isya, maka disegerakan isya. Fasallaha ma'al maghrib, maka Nabi sholat isya itu bersama sholat maghrib, ini takbir. Jadi ada contoh tuh, ada riwayat, ya, apa yang kita lakukan sholat jamaah atau qashar jamaah memang ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari ibadah itu kan di samping ikhlas, yang kedua ada namanya misaliyah. Ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berdasarkan ilmu kita pelajari itu kan, kita tidak bertemu dengan Nabi, sahabat yang bertemu dengan Nabi. Jadi berdasarkan contoh dari Nabi, kita pelajari melalui fikih. Nah ini sah dan diterimanya sholat itu pertama contoh. Yang kedua adalah ikhlas. Ya. Ikhlas semata-mata adalah untuk Allah dia beribadah. Kalau dibelajar sih bagus ilmunya, tapi kagak ikhlas sih kagak diterima. Ya ikhlas banget, tapi kagak belajar sehingga banyak salah, ya kagak diterima juga. Jadi dua-duanya satu kesatuan. Dan keduanya itu adalah kita peroleh melalui majelis-majelis ilmu. Selesai dah tuh. Sholat jamaah 2 macam itu tadi dengan hadis, dalil dari hadis. Yang berikutnya as-salawatu allati yujma'u bainahuma. Sholat yang dijamak di antara sholat-sholat tersebut, atau di antara bainaha, di antara sholat-sholat itu. Jadi sholat-sholat yang dijamak nih apa aja kan gitu. Itu sudah maklum, ini diingatkan lagi. Ulima mimma sabaqa
shalawatil lati yasluhu ayyujma'a bainaha hiya adzuhru ma'al asri wal maghribu ma'al isya. Diketahui berdasarkan apa yang telah terdahulu di masa lalu, dari apa yang terdahulu, anna sholawati, bahwasanya sholat allati yang yasluhu patut boleh ayyujma'a untuk dijamak bainaha di antara sholat-sholat tersebut, ia adalah al-dhuhru ma'al asri, dhuhur dijamak beserta asar, wal maghribu ma'al isya, dan maghrib ya dijamak bersama dengan isya. Fala yasihu, maka tidak sah ayyujma'a subuh ma'a ma qablahu aw ba'dahu, maka tidak sah dijamak subuh itu bersama dengan sholat sebelumnya dan sholat sesudahnya. Tidak boleh subuh dijamak dengan isya, tidak boleh subuh dijamak dengan dhuhur. Kan kalau subuh itu orang ya ada di rumah atau ada di tempat gitu, kan habis tidur kan istirahat ya. Lagi pula memang tidak boleh udah begitu, jadi nggak boleh ya subuh itu. Kama la yujma'u bainal asri wal maghribi, sebagaimana tidak dijamak ya antara asar dan maghrib. Jadi sudah istilahnya itu tahu TV apa ya, sudah dari sananya memang ketentuan ya, ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi contohkan nanti. Jadi nggak boleh kita buat-buat sendiri ya. Ini takut kesiangan nih, kita subuh jamaah aja lah bisa punya begitu ya. Bukan pasangan. Hada wa inna likullin min jam'it taqdimi wa ta'khiri syurutan yang bagi mura'atullah. Hada ini wa inna likullin, dan sesungguhnya tiap-tiap min jam'i ta'khirin dari jamak takdim, wa ta'khiri min jam'i takdimi wa ta'khiri dari jamak takdim takhir, syurutan ada syarat-syaratnya yang bagi mura'atuha, yang patut senantiasa dijaga dan diperhatikan. Karena syarat ini kan juga termasuk yang menjadikan ibadah kita sah, itu adalah syarat, ada syarat-syaratnya. Dan biasa kita di dalam ibadah ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu adanya di luar ibadah yang kita lakukan. Syarat ini. Kalau mau sholat harus masuk waktu, menghadap kiblat, suci dari dua hadas, syarat. Ya, kalau rukun itu adanya di dalam sholat. Ya, takbiratul ihram, kemudian berdiri betul, ya ruku, i'tidal, dinamanya rukun, adanya di dalam sholat pada saat pelaksanaan sholat. Jadi sepatutnya adalah seharusnya memang harus wajib untuk dijaga ya syarat-syarat tersebut. Falanan kuru syuruta kullim minhuma. Falanan kuru syurutu kullim minhuma. Maka kami akan menyebutkan ya syarat-syarat dari tiap-tiap dari keduanya. Jadi keduanya jamak takdim dan jamak takhir. Di syarat-syarat ini syarat-syarat jamak takdim, syarat-syarat jamak takhir. Yang pertama adalah syurutu jam'i takdimi, syarat-syarat jamak takdim. Tadi berarti bahwasanya pelaksanaannya adalah kalau asar di waktu zuhur, kalau isya di waktu maghrib, namanya takdim. Pelaksanaannya. Awalan yang pertama adalah at-tartibu bainahuma. Jadi pelaksanaan itu harus berurutan. Ya, maghrib dengan isya, ya maghrib dulu karena yang punya waktu ya maghrib. Ya, maghrib dulu baru isya pelaksanaannya.
sholat niat kita jamak ya dengan isya itu kita laksanakan maghrib dulu. Musalli fardal maghribi majmu'an atau jamak takdimin atau jamak musalli fardal maghribi salah rakaatin ya jamak dengan isya katanya karena Allah. Jadi arti yang singkatnya itu adalah saya sholat jamak maghrib dengan isya karena Allah berboleh. Jadi berurutan isya baru setelah itu adalah maghrib dulu baru setelah itu adalah isya. Misalnya fardhu isya'i arba rakaatin ya. Majmu'un ya. Dijamak tadi dengan isya karena Allah. Bi ayya bada'a sholatal ula sahibatal waqti. Jadi gambarannya adalah dia memulai sholat yang pertama yang mempunyai waktu. Memang sholat di waktu maghrib yang punya waktu duluan baru bisa. Tsumma yatbi'aha kemudian dia mengikutinya bil ukhra dengan yang lain, artinya habis maghrib kemudian baru bisa. Sanian yang kedua ayyanuya jam asaniyati ma'al ula qabla faraghi minas sholati. Dia berniat di dalam hati itu menjamak sholat yang kedua dengan sholat yang pertama sebelum selesai dari sholat. Jadi boleh nih begitu kita dakwah pakai niat sebelum yang maghrib itu tadi atau yang zuhur itu sebelum selesai. Tapi dianjurkan walakin yusannu an takuna niyatu ma'a takbiratil ihram biha. Tapi yang disunahkan adalah niatnya itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Kita pakai awal aja dah yang enak yang biasa yang kita biasa niat di takbiratul ihram kan. Walaupun tadi katanya boleh di tengah-tengah kita Allah Akbar baru kemudian niat, ya itu biasa aja dah. Yang kedua niat. Salisan yang ketiga al-mualatu bainahuma berurutan terus menerus gitu, nggak ada waktu. Habis maghrib sebelumnya kan qomat dulu, sholat maghrib, kemudian qomat lagi, sholat isya. Jadi nggak ada waktu penyela antara maghrib dengan isya. Nggak pakai pikiran dulu, ya. Nggak pakai pikiran dulu, nggak pakai sholat ba'diyah dulu, nggak pakai doa dulu, nggak. Ya. Jadi langsung aja pas selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qomat, baru kemudian melaksanakan sholat isya. Itu namanya mualat nyambung. Bi ayyubadira ila saniyati fawra faraghi minal ula. Yani dengan mensegerakan, gambarannya adalah dia menyegerakan sholat yang kedua ya segera setelah selesai minal ula dari sholat yang pertama. Wa taslimi minha dan setelah salam dari salat yang pertama tadi. La yufarriqu bainahuma, dia tidak memisahkan antara salat yang pertama dengan salat yang kedua, ya. Bisyai'in dengan sesuatu minat dzikri daripada zikir. Jadi tidak menyela dengan zikir. Au sunnatin atau melaksanakan salat sunnah.
Awal dari atau yang lainnya lah selain itu, doa dulu segala macam, pakai baca Quran dulu Ustaz. Fa in farraqa bainahuma bi syai'in qawilin urfan, ya. Kalau maka jika dia memisahkan ada selang antara Dohor dengan asar, maghrib dengan isya, dengan sesuatu yang panjang secara huruf, pakai dikir dulu lama dah gitu, panjang. Au akhara tsaniyata, atau dia mentakhirkan yang kedua biduni ayyusabila nafsahu bisai'in batalal jamu, atau dengan selain kesibukan dirinya itu dengan sesuatu yang lain maka batal jamaknya. Jadi kemudian habis sholat maghrib kemudian maka wiridan dulu, dulu lama lagi, ukurannya tawil tadi, ukuran huruf yang biasanya itu ukurannya lama gitu kan. Wa wajaba ta'khiruha ila waqtiha, dan dia wajib ya mentakhirkan sholat itu sampai waktunya. Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli dzalika, pada setiap itu. Hadis ini rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar meriwayatkan, apa kata Ibnu Umar, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu sayru, apabila perjalanan itu menyegerakannya, yu'akhirul maghriban, maka dia mentakhirkan maghrib, fa yusalliha salasan, maka Nabi salat 3 rakaat. Tsumma yusallim, kemudian dia salam Nabi. Tsumma kullama yalbisu hatta yuqimal isya, kemudian ya kullama yalbisu, sedikit sekali dia tetap di situ hatta yuqimal isya, sehingga dia melaksanakan isya. Fa yusalliha raka'ataini, artinya waktu yang cepat, yang singkat, sedikit dari waktu yang singkat itu, kemudian dia melaksanakan isya. Nyambung artinya. Wa yusalliha raka'ataini, maka dia salat 2 rakaat. Tsumma yusallim, kemudian dia salam. Kita ada di maghrib 3 rakaat, karena jamak maghribnya kan, niatnya jamak. Ya. Niatnya adalah jamak ke isya. Rabi'an, yang keempat syaratnya ayyaduma safaruhu ila talabbusi bisaniyah. Jadi perjalanannya itu masih terus sampai kemudian di waktu yang kedua masih dalam perjalanan, masih dalam safar. Ai fala yamuru ay yasila ila baladi asna'aha, dan tidak apa-apa, tidak bahaya artinya sampai kepada negerinya, jadi di tengah jalannya. Jadi kalau kita dari kampung tuh pulang balik ke Jakarta, ya di rest area kita berhenti dulu, atau di daerah lain lah, rest area Bekasi misalnya, atau di mana saja, pokoknya tempat berhenti untuk sholat. Dan belum masuk Jakarta, itu kita melaksanakan sholat di tengah ya perjalanan sebelum sampai. Kalau sampai ke Jakarta udah batal, nggak bisa. Ya. Nah itu syarat jamak takdim. Kita akan masuknya ke syurutu jamak takdir.
syarat jamak takhir. Namun sebelum kita masuk itu, barangkali ada hal yang perlu diperbincangkan. Kami persilakan. Silakan. Ada? Ya, saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang pertama kemarin jadi karena nggak ada waktu, jadi sekarang. Jadi pembahasan kemarin itu tentang ulama Israel Yahudi. Ulama Yahudi yang dia itu dilaknat oleh Allah karena berdiam diri atau berdiam diri dengan kesalahan umatnya maksudnya. Jadi lihat orang salah diamin, bahkan dia berbuat kesalahan juga ulama Yahudi gitu. Dan disinggung juga untuk bahwa di Indonesia gitu sebenarnya, apalagi waktu milu biasanya, itu yang gubernur ini kan ada ustadz juga yang mereka cari aman gitu. Mereka cari aman dengan tidak menegur atau mengasih tahu jamaahnya agar tidak memilih orang yang calon dari non muslim, calon orang kafir. Mereka tahu bahwa jamaahnya itu pilih itu diserang dan tapi dia diam aja, dia nggak melarang karena mungkin di pikirannya saya mengira itu kalau ditegur nanti jangan sampai kurang gitu. Apalagi terus ada beda lagi masih tinggi gitu kan, ada masjid yang pro juga di sana gitu. Dan jadi apakah ini termasuk ustadz-ustadz yang seperti ini atau ulama seperti ini dilaknat juga seperti ulama-ulama Yahudi terdahulu? Pertanyaan pertama. Yang kedua tentang tadi itu saya sekarang yang kosor saja. Iya. Zaman di kosor pada zaman. Jadi sebenarnya boleh sampai kita selesai sholat pertama, misalnya sholat jamak takdim. Kita habis sholat zuhur dulu, sholat zuhur, kita terus imamnya ngomong, kita lanjutin ke sholat jamak asar. Jadi ngomongnya itu setelah sholat zuhur selesai. Apakah itu boleh? Boleh kalau sudah ngomong begitu aja gitu. Jadi begitu selesai sholat zuhur yang takdim terus ngomong ke jamaahnya, suruh untuk terus ke jamaah ke asarnya. Jadi apakah itu boleh ngomong itu di antara sholat zuhur dan asarnya? Karena dulu ada ustadz yang ngomong itu nggak boleh, jadi begitu karena udah niatnya dari awal dan kita udah jamaahnya sekalian, jadi begitu selesai salam langsung berdiri, nggak akan ngomong lagi, langsung ke sholat asarnya gitu. Karena menurutnya kalau udah selesai sholat zuhur salam terus ngomong itu nggak sah. Itu gimana Ustaz? Yang ketiga bisa itu sudah cukup ya? Dua. Baik, yang pertama itu jelas bahwasanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu yahtadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknat Bani Israil melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Mengapa dilaknat? Dari bima asaw, yang demikian itu terjadi dilaknat dengan sebab mereka itu berbuat maksiat. Wa kanu yahtadun, dan mereka sudah melampaui batas. Bukan sama dengan zaman kita dan perkara kita sekarang. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu, mereka tidak saling mencegah perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Ulama dengan rakyatnya sama-sama akan mencegah, diam aja, apalagi nyuruh
Ya tanahuna munkar fa'alu la bisa makana ya pada itulah seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Bagaimana kalau terjadi ya kita kemudian ustaz ulama diam aja melihat kemungkaran? Ini kalau kata Ustaz Alfian Tanjung, pesan orang tuanya, kamu harus menyampaikan kebenaran, berani karena benar. Tapi sekarang katanya banyak orang yang benar tapi kagak berani, pada diam aja. Jadi diam ini kan istilah ada kaidah itu as-sukutu alamatul ridha. Diam berarti ridha, berarti dia merestui. Enggak boleh diam aja. Bahkan saat-saat itu pada saat gubernur sampai sekarang mukanya itu buat lawan itu kagak ada putus-putusnya, masih gedek ya dia namanya gubernur yang sekarang. Itu pada saat itu ada ustadz-ustadz yang menganjurkan untuk memilih non-muslim, ada. Dan ustadz yang ya ceramah kemana-mana lah, saya kenal gitu orang. Nyuruh itu dari muridnya masih taklim ngobrol sama ustaz tersebut. Udahlah kita cari yang punya kemampuan, nggak harus orang Islam. Kacau kalau ini. Di lingkungan kita nggak ada. Ya, di lingkungan kita ada. Nah ini berarti justru menganjurkan diam aja bakal boleh. Ini nyuruh lagi. Ini termasuk bagian yang dikutuk oleh Allah kalau melihat tadi dari ayat tersebut. Sampai semalam saya tidak habis pikir. Kita habis lihat di YouTube atau di Google bahwa di Mesir itu ya Darul Ifta, yakni yang berhak memberikan fatwa lah kita mungkin itu melarang untuk mengadakan hubungan kontak dengan ikhwanul muslimin di sana. Kan Mesir pusat ilmunya ikhwanul muslimin awal. Sampai Presiden Mursi itu adalah pemilihan presiden yang sah, ya, dipilih oleh rakyat jadi presiden, kemudian dikudeta, ditangkap, disiksa. Bahkan yang cukup merenyuhkan kata Mursi bahwasanya saya dilarang untuk membaca Al-Quran. Mereka tidak tahu bahwasanya saya sudah, arti bukan menyombongkan, sudah 30 tahun dia tuh hafid Al-Quran, hafal 30 juz. Presiden Mursi yang dulu yang di kudeta oleh Asisi. Saya bukan yang mau menyentuh Al-Quran aja, mau pegang Al-Quran kagak boleh. Udah lama kagak pegang Al-Quran, dia hafal sih, bukan berarti kagak dia baca Al-Quran, dibaca terus. Sampai ke begitu, mati di penjara. Dan ini yang mengeluarkan fatwa untuk tidak berhubungan dengan ikhwanul muslimin adalah ulama. Astagfirullahaladzim, saya berpikir ya Allah, seperti orang kayak gitu ya. Mereka orang Arab, ulama lagi, yang ngerti banget dah Islam, ngerti benar Al-Quran. Ya Allah, sedih banget. Padahal ikhwanul muslimin enggak ngapa-ngapain, artinya cuma ingin menegakkan kebenaran, ya. Mereka ingin menegakkan keadilan, kebenaran melawan Yahudi Israel. Itu kan awal saya sangat banyak dengan tentara jadi pengikutnya, wah ikut perang itu melawan Yahudi, ya, Israel, Palestina. Nah, ini enggak habis pikir. Sebaliknya adalah kerjasama dengan Yahudi. Mesir kan presiden sekarang mau kalau banget dengan Yahudi. Arab Saudi sama. Ya. Jadi di Jazirah Arab memang itu ada satu atau dua negara yang mendukung ikhwanul muslimin. Selebihnya adalah mereka musuhi. Mereka anggap kalau kayak kita di sini adalah partai PKI gitu. Ikhwanul muslimin dia apa PKI, partai terlarang atau apa, organisasi terlarang. Ini sudah terbalik. Dunia ini luar biasa dahsyat. Makanya apalagi di negara-negara yang selain Arab
nuansa musik mereka, tidak ada yang namanya mereka ingin memisahkan diri dan sebagainya, tidak ada. Tetapi kemudian dimusuhi. Ini ulama-ulama yang ini gimana? Jadi nggak boleh diam. Ada satu riwayat Allah menyuruh untuk menurunkan azab di satu kampung. Kata Allah mulai dari rumah ulama itu. Sampai malaikat bertanya, kok dari rumah ulama? Dikatakan dia Rob, Wahai Tuhan. Ya mengapa? Karena dia tidak pernah merah mukanya, tidak marah dia itu pada saat melihat kemungkaran. Biasa-biasa aja. Tidak ada irah ini yang namanya kecemburuan terhadap agama. Mulai sisanya dari rumahnya, dari orang itu. Ini berat, luar biasa pengaruh dunianya, pengaruh dengan jabatan, kedudukan, uang. Ya, akhirnya gitu. Model ulama Yahudi kerjasama dengan Ahmadullah. Yang pertama ya. Yang kedua, kaitannya dengan masalah sholat jamaah atau qasar jamaah. Tadi dikemukakan bahwasanya tidak ada sesuatu penyelah di antara zuhur asar atau maghrib isya yang penyelahnya itu terlalu lama, ada pekerjaan lain. Kalau cuma sekedar dia menyuruh komat, nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau dia kemudian berbicara, ini sih tadi kaitannya karena bicaranya itu dia selalu berikutnya adalah kita akan mengqasar atau menjamak salat ini. Udah selesai yang pertama kan gitu. Baru yang kedua, begitu kedua baru ngomong. Itu kan tadi di dalam niat seharusnya kalaupun mau taruhlah kagak di bagian awal, tetapi di dalam sholat yang pertama kita harus niat, kita jamak gitu. Atau bagusnya sih tadi di sholat yang pertama yang niatnya apa namanya di takbiratul ihram. Tapi boleh kalau udah selesai juga boleh karena ini satu paket. Ya. Zuhur asar satu paket. Jadi harus dari awal. Ya, niat itu harus dari awal, jangan di tengah-tengah atau udah selesai sholat zuhur atau sholat maghrib baru disuruh jamaah. Ya, untuk ini kita lanjutkan ya sholat, sholat isya, ya sholat asar. Ngomongnya sih boleh, cuma yang tidak boleh itu adalah ya tadi karena tidak niatkan dari yang sholat yang pertama. Itu menjadikan batal. Ya. Jamaahnya atau pusat jamaahnya. Itu kan jadi niatnya itu dia satu sholat sama satu yang kedua niatnya tadi yang kedua niatnya apa? Gimana niatnya? Ya, niat juga. Niat singkatnya masih begitu. Iya. Niat singkatnya adalah di hati dengan bahasa kita. Saya sholat fardu zuhur, kan itu asal saya niat sholat sahajaku lah, itu sahajaku sholat fardu zuhur, ya jamak dengan asar, boleh. Tapi kalau qasar jamak dengan asar. Terus yang keduanya sholat. Yang keduanya niat lagi, iya sholat, ya asar, ya karena Allah, karena ada niat yang pertama tadi, boleh. Atau istilahnya dalam bahasa Arab itu usolli sunat asri, ya majmu' atau maksuran, majmu'an, boleh juga disebutkan lagi sih. Ya. Sholat, ya fardu asar, ya di jamak, boleh dia karena sudah tidak sah. Walaupun tadi dari awal dan niat tadi dari jamak kan gitu, tinggal niat, ya 2 rakaat kalau qasar maksuran di qasar. Jadi gitu, ya. Terus yang ketiga bisa mungkin udah dibahas tadi karena seperti beberapa orang terlambat. Kalau pas kita sebenarnya sholat zuhurnya pertama 4 rakaat, ya, kedua di baca kasarnya 2 rakaat, itu boleh nggak sih? ya. Jadi sama tadi kalau mau sholat qasar jamak namanya. Kalau mau jamak ya jamak namanya. Kalau jamak berarti 4 rakaat. Ya. Atau kalau maghrib isya 3 rakaat, 4 rakaat misalnya. Itu
itu jamak ya. Lain hari tadi maghrib karena kagak bisa dikosor, jadi makanya dia 3 walaupun dia kosor juga isanya boleh ya. Ini dia tetap ya. Tapi kalau kemudian zuhur dengan isya ya gak boleh, kalau mau jamak ya jamak, kalau mau kosor. Nah kita tanyakan pada jamaah nih, pemergian ini kita mau jamak aja mau kosor jamak gitu kan. Ya nasi kosor jamak ya, 2 rakaat salam, bangun lagi qomat, 2 rakaat salam lagi ya. Walaupun boleh juga dia jamak 4 rakaat berarti salam, dia qomat lagi 4 rakaat ya, kemudian salam ya. Jadi gitu ya. Ya Bang Aceh tadi niatnya emang diajarin dua-duanya ada jamaknya sih gitu kan ya. Walaupun barangkali dari niat yang pertama tadi ya dua-duanya ada. Cuma satu ada yang lagi ada yang bilang ya salib atau batin ada posron majmu'an, ada tahu majmu'an ya. Majmu'an bilahi asro. Ingat ya bahasa kita aja. Ya, saya sholat fardu dhuhur di jamak dengan asar, dengan fardu asar. Ya, karena semua wajib disebutkan fardunya. Ya. Jadi gitu, ahwan harus kalau 4 ya 4, 2. Enggak boleh 1 4 sampai 2. Satu paket itu. Karena tadi contoh yang nanti berikan seperti itu pada saat kosong kemarin, kemudian tadi saat jamak. Wallahu a'lam. Ya ada, udah habis waktunya. Ya dikit lagi. Ya Pak. Ya kita lanjutkan. Mungkin barangkali ada lagi. Ada Ismail? Enggak. Udah cukup lah ya. Ya waktunya lewat 2 menit ya. Bisa lewat 5 menit kalau salah. Pas dan 5 menit. Iya, berarti jam saya ngambatin sebab jam 7 masih 5 menit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'afani karim wa'afani rahmat